Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Seprianti. Aku adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ilmu Sosial dengan prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700089. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup aspek geografi. Nah, di video sebelumnya saya udah membahas materi tentang sejarah geografi, itu tentang sejarah geografi zaman kuno, abad pertengahan, dan juga abad modern ya. Kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, untuk di materi ini saya akan membahas tentang apa saja aspek-aspek yang ada di geografi ini yang perlu kita ketahui. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu apa aja aspeknya, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita masuk ke aspek fisik. Apa itu aspek fisik? Aspek fisik geografi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan alam dan juga yang berkaitan dengan aspek fisik bumi gitu. Nah, ini contohnya seperti apa? Itu bisa contohnya seperti flora, fauna, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya yang berhubungan atau yang berkaitan dengan yang ada di permukaan bumi, begitu ya teman-teman. Sekarang yang kedua kita masuk ke aspek sosial. Nah, kalau udah mendengar kata sosial, kita sudah tahu nih, yang pasti aspek ini ya tentu berkaitan dengan manusia ya. Itu aspek sosial ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, yaitu baik pola, tingkah laku, perilaku manusia gitu ya teman-teman. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu bisa seperti interaksi sosial, aktivitas perdagangan, ada juga kependudukan, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang intinya ini berkaitan dengan kehidupan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke keterkaitan antara aspek fisik dan juga aspek sosial. Nah, ini suatu atau dua aspek yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Mereka ini saling berkaitan satu sama lain ya. Jika tidak ada aspek fisik atau aspek alam ini, maka aspek sosial pun juga tidak akan ada. Nah, makanya mereka ini saling berkaitan ya. Kenapa dibilang saling berkaitan? Nah, apa contohnya? Nah, ini contohnya agar teman-teman lebih paham ya, kenapa aspek fisik dan juga aspek sosial ini saling berkaitan. Contohnya nih ya, kita ambil dari segi tingkat kesuburan tanah atau iklim di tempat A dan juga di tempat B. Oke. Kalau yang di tempat A ini kesuburan tanahnya ini kurang lah, atau contohnya misalnya seperti padang pasir ya, otomatis tanahnya gersang dan tandus. Dan yang kalau di B ini itu kesuburan tanahnya itu bagus ya, untuk lingkungannya itu di daerah pegunungan. Kedua aspek yang berbeda ini akan menghasilkan flora dan fauna yang berbeda juga ya teman-teman. Nah, contohnya kalau di gurun pasir itu tumbuhan yang mungkin tumbuh itu apa? Kaktus kan? Biasanya nih tumbuhan kaktus ini bisa tumbuh di daerah tanah yang gersang dan tandus seperti padang pasir ya teman-teman. Kalau di B itu daerah pegunungan, tumbuhan yang akan tumbuh juga berbeda-beda teman. Banyak contohnya seperti tumbuhan, pepohonan, dan hewan-hewannya pun akan berbeda ya teman-teman. Jadi itulah alasan mengapa aspek fisik dan juga aspek sosial ini saling berkaitan, yaitu beda tempat, beda pula flora yang dihasilkannya. Oke, sekarang kita masuk ke cakupan kajian aspek geografi. Nah, seperti yang kita ketahui, geografi ini tidak hanya membahas tentang
fisik dan sosial juga ya. Tetapi di geografi juga membahas aspek-aspek lain yang itu nanti berfungsi dan juga berguna untuk kelanjutan hidup manusia. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti topografi, hidrologi, demografi, klimatologi, biogeografi, hingga geopolitik. Semua kajian ini akan membantu dalam perencanaan tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan juga pemecahan masalah di suatu wilayah. Untuk materi selanjutnya itu adalah aspek teknik. Nah, aspek teknik ini sudah berkaitan dengan metode dan juga cara atau alat yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek fisik dan sosial. Nah, karena sekarang ini sudah era modern ya teman-teman, tentunya teknologi yang digunakan juga sudah semakin canggih. Contohnya itu bisa pemetaan, terus ada juga sistem informasi geografis atau yang kita kenal SIG ya, atau SIG, oke? Terus juga bisa juga seperti teknik spasial, juga teknik survei lapangan ya, dan masih banyak cara-cara lain yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengkaji kajian aspek geografi. Oke, yang terakhir kita masuk ke aspek pendidikan geografi. Nah, tadi kita kan sudah tahu tentang aspek fisik, aspek sosial, dan juga keterkaitan antar keduanya. Kita juga sudah tahu cakupan, metode, dan alat yang digunakan. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling penting, yaitu aspek pendidikan. Nah, ini artinya kita mengajarkan kepada peserta didik kita nanti mengenai apa aja aspek geografi yang ada gitu. Nah, ini nanti tujuannya untuk membangun karakter mereka untuk lebih peduli terhadap aspek sosial dan juga aspek alam, agar keduanya bisa lestari gitu dan bisa menjaga keterhubungan antar keduanya. Dan ini juga akan membentuk pola, perilaku, dan juga tingkah laku mereka nantinya. Baik, kalau sudah tahu tentang apa aja aspek di geografi ini, semoga teman-teman lebih memahami materi yang saya bawakan. Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengkoreksi jika terdapat kesalahan. Baik, kalau begitu saya Reva Seprianti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.